jangan berkhotbah. Atau menggurui. Ya, kenapa saya bilang begini? Kecenderungan kita, memang Alkitab yang kita pelajari, seyogyanya akan kita apa? Sharing. Tetapi yang saya maksud di sini jangan berkhotbah, jangan menggurui, adalah semangatnya. Waktu saudara menulis renungan, ya, usahakan kita rendah hati, jangan anggap kita lebih suci, lebih benar, lebih tahu, ya, daripada orang. Anggap saudara tulis renungan buat diri saudara sendiri. Dan saya ada dapati orang yang tulis renungan buat dirinya sendiri. Dan itu luar biasa. Jadi dia nggak pakai kata, tahukah saudara? Ya, kalau kita pakai kata, mulai aja dengan kata tahukah saudara, seakan-akan kita lebih tahu dari audiens. Baik itu ditulis maupun itu disampaikan. Betul atau tidak saudara? Ya, ketika saudara dengar orang bilang tahukah saudara, kalau tidak cukup Roh Kudus dalam hati kita langsung bilang, emang kamu lebih tahu dari saya. Betul atau enggak saudara-saudara? Iya kan? Jadi kita memang ini tulis renungan, betul. Saya nggak sangkal. Tapi ya roh yang saya nangkep dari tulisan kebanyakan kita. Dan saudara nggak usah khawatir, saya juga sering begitu. Kita semua belajar dari kesalahan kan. Ya, roh kita waktu menulis renungan seharusnya jelaskan saja ayat. Jangan terjebak dengan saya harus menyampaikan sesuatu kepada orang melalui renungan saya. Ya, kalau saudara sebenarnya ini yang saya maksudkan lebih adalah semangatnya saudara. Jadi kita ditugaskan untuk menyampaikan firman Tuhan. Kenapa kita nggak jelasin aja ayat itu apa maksudnya? Tapi kebanyakan memang yang saudara tulis adalah bagaimana supaya saya berkhotbah kepada seseorang. Ya betul. Jadi ini agak sulit ya. Saya harus mengerti. Yang saya maksud adalah semangat. Waktu kita apa? Menulis. Ya. Jadi ilmu khotbah dengan ilmu misalnya membawakan renungan itu sama. Apa? Kenapa ini disebut suatu ilmu? Ya karena ini bisa dipelajari satu, secara sains. Kedua, ini juga disebut seni. Ya, berkhotbah atau mempelajari Alkitab juga bisa dibilang adalah bukan cuma sains, tapi ini juga adalah suatu apa? Seni. Kenapa ini disebut suatu seni? Karena memang ada satu skill yang saya dan saudara harus apa? Miliki. Apa skillnya? Berkhotbah itu ataupun bikin renungan atau menyampaikan firman Tuhan itu adalah menyinggung orang tanpa membuat orang itu tersinggung. Betul atau tidak saudara? Karena kita mau sampaikan sesuatu kebenaran dari Tuhan dan kemungkinan besar saya bisa bilang 100% firman Tuhan itu seperti pedang. Kalau dibilang itu seperti pedang, apa maksudnya? Ya, sakit, tajam. Kalau saudara membawakan satu renungan tidak tajam, berarti saudara belum berhasil menyampaikan firman Tuhan. Betul atau tidak saudara? Iya kan? Tapi bagaimana kita menyampaikan satu firman yang tajam, tapi orang itu bisa apa? Bisa terima. Bukan menolak, ya, atau bahkan menentang. Ini adalah satu yang bisa dipelajari sebenarnya, ya. Dan yang kita bisa pelajari ya kita pelajari. Ya, kita harus jauhkan roh merasa lebih apa? Lebih benar. Lebih suci. Makanya yang saya bilang, kalau orang tanya sama saya, pendeta kalau saya mau khotbah, pendeta mau saya khotbahin tentang apa? Saya selalu bilang apa? Saudara berdoa, nanti Roh Kudus yang apa? Yang bicara, karena saya sendiri nggak lebih benar dari anggota jemaat saya. Kalau saya lihat, oh di jemaat ini pelit, terus saya langsung khotbahin pelit.
Kira-kira bagaimana saudara? Ya, kira-kira. Kita semua orang berdosa, betul atau tidak? Kita nggak suka dibilangin, kita nggak suka ditegur, kita nggak suka ditemplak. Betul atau tidak saudara-saudara? Iya kan? Nah, Tuhan Yesus, saya mau tanya, Tuhan Yesus berbicara selalu menyenangkan orang atau tidak? Ya? Pertanyaan jebakan ini, Oswin. Saya kasih tahu, ini pertanyaan jebakan memang. Ya? Tuhan Yesus selalu berbicara menyenangkan. Faktanya apa? Kita bicara fakta. 3 hari 3 malam ada orang yang dengerin dia khotbah, nggak bosan-bosan sampai lupa harus bawa apa? Makanan. Berarti menyenangkan atau tidak? Tapi pertanyaan saya, apakah Tuhan Yesus hanya bicara yang bikin orang senang? Enggak. Kalau saudara baca, ya khotbah Tuhan Yesus misalnya, atau ya kita anggap khotbah, tapi itu sebenarnya adalah apa yang murid-murid dengan ilham Roh Kudus tulis apa yang Yesus ucapkan. Misalnya khotbah di atas bukit, atau banyaklah Matius 24 atau Matius 23. Yesus bilang, "Hai kamu keturunan ular biludak." Saudara bisa bayangkan Yesus bilang bahwa kepada satu golongan orang Farisi dan ahli Taurat, kamu itu ular. Kalau bahasa Indonesia kasar nggak kira-kira begitu? Sangat kasar, iya kan? Ya, itu menyatakan bahwa karena dia punya roh benar, ya. Kalau saya dan saudara punya roh benar, saudara bisa ucapkan apa saja. Karena saudara sampaikan itu dengan apa? Dengan roh yang benar, dengan kasih. Tapi kalau kita punya roh tidak benar, memang apapun yang kita sampaikan akhirnya akan jadi apa? Blunder semua. Jadi kembali, persiapan yang paling utama dalam mempelajari Alkitab, the matters itu adalah what matters is the heart. Sebenarnya nggak gampang ya mempelajari Alkitab. Kita punya, saya yakin tidak ada di antara kita yang jadi apa? Tuhan. Iya kan? Oke. Saya jadi emosi nih gara-gara Pak Zulkifli. Saya ini pendeta, jadi saudara maklum ya, kalau mengajar pun seperti berkhotbah jadinya. Ini sudah alamiah, ya Pak Zulkifli ya. Sudah alamiah, sudah di DNA, sudah otomatis. Padahal saya sudah ingatkan diri saya, ngajar, bukan apa? Bukan khotbah. Ya, tapi sudah begitulah. Ya, jadi ya, saudara-saudara, pada sore hari ini sebenarnya banyak sekali yang mau dibuat, tapi kita punya waktu sedikit. Jadi saya merasa berutang kalau nggak baca kutipan-kutipan ini ya. Tadi baru setengah. Mari kita selesaikan. Ya. Oh, oke, boleh. Terima kasih Oswin. Ya. Kembali kerendahan hati ya. Kita memiliki karakter seperti Yesus itu syarat untuk orang bisa betul-betul memahami Alkitab. Ya. Dan sebagaimana yang saya ulang-ulang, kalau kita memiliki karakter Yesus, kita tidak akan bisa disesatkan di akhir zaman. Apakah saya punya ayat atau itu cuma teori saya? Mari kita buka Wahyu 13 ayat 8. Aduh, ini jadi menyimpang lagi ya. Tapi saya perlu buktikan ya dari firman Tuhan. Wahyu 13, saya dan saudara tahu berbicara mengenai binatang yang pertama dan binatang yang kedua. Yang akan muncul di akhir zaman dan melakukan penyesatan di akhir zaman. Ya, saudara-saudara. Ya, di dalam ayat 8 dibilang. Tolong dibaca ayat 8, Wahyu 13 ayat 8, kuat-kuat. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Oke. Alkitab mengatakan bahwa setiap orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya. Siapanya? Binatang pertama dalam Wahyu 13 yang tidak lain tidak bukan adalah gereja Roma Katolik. Ya, saudara-saudara.
Kalau saudara memandang saya dengan bingung, ya itu sebabnya harus ada BYC ya, dan harus ada Bible study, ya. Tidak lain tidak bukan adalah gereja Roma Katolik. Dialah si antikristus. Dialah tanduk kecil, dialah pembinasa keji, dialah manusia durhaka yang ada yang disebutkan di dalam Alkitab. Dibilang di sini semua orang yang diam di atas dunia. Setengah orang atau semua orang? Semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya. Saudara tahu, ketika semua orang di atas dunia akan menyembah gereja Roma Katolik, mereka sebenarnya menyembah siapa? Saudara baca di dalam ayat 3. Saudara baca dalam ayat 3. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu apa? Sembuh. Saudara perhatikan ayat 4. Seluruh dunia heran. Lalu mengikut binatang itu. Ya atau tidak? Dan mereka menyembah naga itu. Karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Saya mau tanya. Seluruh dunia menyembah apa? Naga. Siapa naga? Wahyu 12 ayat 9 bilang. Wahyu 12 ayat 9 bilang. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan. Yang menyesatkan seluruh dunia. Dilemparkan ke bawah. Saudara dengarkan. Ya. Naga itu adalah siapa? Setan. Seluruh dunia di akhir zaman. Ayat 8 bilang akan menyembah setan melalui gereja Roma Katolik. Ya. Main-main atau tidak ini saudara? Tidak main-main. Dan ini adalah wahyu Yesus Kristus. Ya, artinya saudara dan saya dipanggil jadi Advent dengan satu misi untuk menyampaikan kebenaran ini. Sekarang kita diutus ke serigala atau tidak? Saudara mau tahu gambaran binatang pertama ini digambarkan? Binatang yang kulihat itu seperti macan tutul, katanya. Kakinya seperti kaki beruang, mulutnya seperti mulut singa. Kepalanya 7. Dan pada kepalanya ada 10 mahkota. Ya, saudara bayangkan, mengerikan atau tidak ini binatang ini? Sangat mengerikan. Ini kakek buyutnya serigala. Dan kita diutus untuk menyampaikan kebenaran ini kepada serigala, lebih dari serigala. Betul atau tidak, saudara? Ayat 8 bilang, ada satu kelompok di atas dunia yang tidak akan menyembah setan dan tidak akan menyembah gereja Roma Katolik. Alkitab menubuatkan bahwa semua gereja, semua agama di atas dunia ini akan tunduk kepada gereja Roma Katolik. Ya, saudara percaya itu akan digenapi atau tidak? Kalau saudara percaya Alkitab, saudara lebih baik percaya. Ya, itu akan terjadi. Sekarang sedang terjadi, sedang digenapi. Tapi ayat 8 bilang, ya, semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Ya, setiap orang. Jadi syukur atau tidak bagi kita saudara bahwa kita tahu ada satu kelompok orang yang tidak akan tunduk kepada apa? Setan. Yaitu setiap orang yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan dari anak domba. Iya kan? Saya mau tanya, siapa yang boleh namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba yang telah disembelih? Ya, Bu? Ya? Yang tidak menyembah naga? Ya. Kenapa saudara ragu-ragu untuk katakan anggota gereja Masehi Advent hari ke-7? Ya, orang yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan, ya, sejak dunia diciptakan. Bayangkan, sejak dunia diciptakan, nama
saya dan saudara sudah tertulis dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Ya, saudara, kenapa kita harus memiliki karakter Yesus? Ya, karena semua orang yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan dari anak domba. Siapa anak domba? Yesus, for sure, nggak bisa salah interpretasinya kan? Ini anak domba yang telah disembelih. Ini adalah berbicara mengenai Yesus. Saya mau tanya, bisa nggak nama kita tertulis dalam kitab kehidupan kalau kita tidak memiliki karakter yang sama dengan anak domba? Seperti Pak Zulkifli bilang, jadi Pak, ini ayat yang membuktikan kalau saudara tidak menginjil, saudara tidak akan masuk surga. Kenapa? Karena kita diutus seperti domba. Berarti kalau kita tidak pergi menginjil, kita bukan anak domba. Dan saya dan saudara kalau tidak memiliki ciri khas seperti domba, saya dan saudara tidak akan masuk ke dalam apa? Buku kehidupan. Ya, jelas atau tidak saudara? Ya, saya sengaja kutip ayat-ayat ini untuk menunjukkan kepada saudara disinilah bagaimana kita mempelajari apa? Alkitab. Apa yang saya lakukan tadi saudara? Saya hanya membandingkan ayat dengan ayat. Nggak ada lain yang saya lakukan. Dan untuk bisa membandingkan ayat dengan ayat saudara, saudara sangat perlu yang namanya apa? Konkordans. Dan di sini saudara harus bisa gunakan konkordans. Ya, untuk bisa dari ayat sini ke sini ke sini ke sini, kita butuh apa? Konkordans. Dan konkordansnya harus konkordans strong, konkordans karena dia berdasarkan bahasa apa? Bahasa asli, bukan berdasarkan bahasa Indonesia. Kita jangan gunakan konkordans yang bahasa Indonesia. Ya, pakai yang bahasa apa? Asli, supaya kita tahu. Karena bisa saja satu kata dalam bahasa asli diterjemahkan berbeda atau tidak selalu sama dalam bahasa apa? Indonesia ataupun bahasa Inggris. Oke? Jadi kita mau minum dari sumber yang asli, dari bahasa apa? Asli. Dan saudara nggak perlu takut. Oh, saya nggak ngerti bahasa asli. Nggak perlu. Karena ada konkordans yang membantu kita. Sudah dikasih tahu bahasa aslinya itu apa dan apa artinya. Oke? Ya. Oke? Ya, kita akan berpisah di kelompok. Sebelum itu saya mesti baca kutipan-kutipan ini. Kalau enggak saya merasa berhutang. Ya. Ini sudah kita baca tadi, Oswin. Selanjutnya. Oke, ini hanya amaran kita sudah baca tadi. Kalau kita punya satu pandangan yang baru, kita harus yakin ini betul-betul didukung oleh apa? Alkitab. Lakukan pelajaran berulang-ulang. Kalau tidak, jangan bawakan. Ya, saudara-saudara. Ini sudah juga, ya. Oke, terus. Ini yang tadi sebelumnya. Oke, ini sudah. Nah, ini saya mau baca. Ini yang saya bilang tadi pagi, ya. Saudara dengarkan kutipan ini. Setan secara terus-menerus, secara konstan berusaha untuk menarik perhatian kepada apa? Manusia, gantinya Tuhan. Ya. Bagaimana maksudnya kutipan ini? Kita dengarkan kalimat berikutnya. Ia menuntun orang untuk melihat, memandang atau menghormati, mungkin lebih tepat ya, kepada bishop. Apa itu bishop? Uskup, kardinal, ya. Kepada apa? Pendeta-pendeta. Ya. Kepada apa? Dosen-dosen teologi. Ya, sebagai penuntun mereka. Gantinya mempelajari Alkitab sebagai tugas bagi diri mereka sendiri.
Ya. Kemudian dengan menguasai pikiran dari para pemimpin ini, saudara dengarkan, ini kutipan begitu jelas dan keras. Dengan menguasai pikiran dari para pemimpin ini, ia dapat mempengaruhi umat sesuai dengan kehendaknya. Saudara, bagaimana setan menguasai gereja Advent? Dengan mendidik anggota-anggota untuk punya pendeta-pendeta favorit. Punya pemimpin-pemimpin favorit. Sehingga mereka akan look up. Kalau pendeta ini bilang saya percaya. Ya, kalau pendeta ini yang bilang saya percaya. Saudara dengarkan, Nyonya White bilang, jangan pernah kagum dengan seorang manusia. Kita hanya harus bergantung kepada siapa? Kepada Tuhan. Jelas atau tidak? Ya, jangan saudara keluar dari workshop ini terus saudara bilang, pendeta Roy bilang begini. Jangan, saya nggak mau dengar itu ya. Atau Pak Niko bilang begini. Ya Pak Niko ya. Kita hanya manusia yang berdosa. Ya, tapi saudara harus katakan firman Tuhan bilang begini. Amin atau tidak amin? Ya, dalam mempelajari Alkitab pun begitu. Yang terjadi sekarang saya lihat saudara kita ini sedang dalam pembodohan kembali kepada zaman kegelapan. Di mana anggota bilang, oh tanya sama pendeta. Tidak mempelajari Alkitab sendiri. Ya, masalahnya kalau kita bergantung kepada pendeta atau manusia, saudara-saudara, saya mau bilang, kalau dia benar, it's a blessing. Ya, tapi saya mau bilang, kadang-kadang saya ini dipakai setan. Dan setan gak akan pakai pendeta bukan Advent untuk menyesatkan umat Advent. Betul atau tidak? Setan akan pakai pendeta Advent untuk menyesatkan umat Advent. Saya kasih contoh. Banyak pendeta mengatakan bahwa kita tidak mungkin hidup suci di atas dunia ini. Saudara pernah dengar atau tidak? Ya? Menurut saudara itu benar atau salah? Tapi kalau saudara bilang kita bisa hidup suci di atas dunia ini, saudara akan dibilang ekstrim. Betul atau tidak? Ya? Betul atau tidak saudara? Ya? Firman Tuhan dengan jelas mengatakan dan mengajarkan bahwa saya dan saudara bisa hidup suci di atas dunia ini. Justru itu sebabnya saya dan saudara dipanggil untuk menjadi umat Tuhan. Tapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Apa maksudnya kudus, saudara? Ya, supaya kita hidup apa? Suci, tidak sama dengan orang yang ada di dunia. Tentunya saudara, kita hidup suci tidak mungkin dilakukan dengan kekuatan kita sendiri. Tapi sekarang kan orang kalau ada dibilang, oh harus mencucikan sabat dengan ketat. Legalis itu. Ya, saya mau sampaikan, ini juga adalah suatu penyesatan di dalam gereja. Iya atau tidak saudara? Dan ini secara teknis ya. Tapi setan bukan hanya menyesatkan kita secara teknis, artinya ajaran-ajaran di dalam Alkitab. Ada penyesatan yang lebih daripada itu. Ya, penyesatan yang lebih dari itu adalah penyesatan yang dilakukan oleh para dokter contohnya. Ya, maaf kalau saudara dokter ya. Saya mau tanya, dokter tahu nggak merokok atau minum alkohol itu berbahaya bagi kesehatan? Dokter tahu. Tapi dokter merokok, banyak dokter juga minum alkohol. Betul atau tidak saudara? Iya kan? Ya. Walaupun mereka tahu, pertanyaannya, kenapa? Karena godaan setan begitu apa? Begitu kuat. Akan ada banyak orang di neraka yang tahu hari Sabat itu hari ke-7. Akan banyak orang di neraka yang tahu nubuatan 2300 pagi dan petang. Saudara, penyesatan yang paling besar adalah bukan dari luar, tapi dari dalam diri kita sendiri.
Ya, ketika kita tahu satu kebenaran tapi kita tidak apa? Tidak punya kuasa untuk melakukan kebenaran itu. Betul atau tidak? Kenapa kita tidak punya kuasa untuk melakukan itu? Kenapa? Karena saudara nggak belajar Alkitab sungguh-sungguh. Yang benar serius pendeta, ya. Mazmur 119 ayat 11 bilang, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Bagaimana supaya kita jangan berdosa? Simpan janji Tuhan, simpan firman Tuhan. Iya atau tidak, saudara? Ya, itu sebabnya kita belajar Alkitab bukan untuk knowledge. Kita belajar Alkitab untuk melindungi kita dari berbuat apa? Dosa. Makanya setan bikin segala sesuatu untuk menarik perhatian saya dan saudara supaya kita gagal untuk belajar apa? Alkitab. Makanya saya take it kelas ini seriously karena saya sadar bahwa kita hidup di akhir zaman, khususnya bagi orang muda, Alkitab tidak menarik, maka setan sudah berhasil. Kalau saya dan saudara tidak suka belajar Alkitab, saudara, kita nggak akan selamat. Ya, serius. Ya, bahkan bukan cuma sebagai kewajiban. Berapa banyak yang merasa bahwa baca Alkitab itu sebagai kewajiban? Artinya kita bergumul karena, kayaknya nanti saya ditanya guru sekolah sahabat baca follow the Bible atau enggak? Baca aja deh. Habis baca nggak ada arti yang kita dapat. Tidak peduli 3 pasal, 4 pasal kita baca, ya lewat begitu aja. Atau cuma saya yang begitu, saudara? Ya. Saudara dengarkan ya, firman Tuhan bilang, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bahasa Indonesia nggak terlalu jelas ya. Kalau King James Version, but his delight. Jadi merenungkan Taurat itu bagi orang yang benar adalah suatu apa? Kesukaan, kenikmatan. Kalau saya dan saudara tidak menikmati mempelajari firman Tuhan, maka kita akan go straight to hell. Ya, itu fakta. Kita orang benar atau orang fasik cuma satu yang membedakan. Ya, berbagailah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, berdiri di jalan orang berdosa dan duduk dalam kumpulan apa? Pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bukan hanya merenungkan, tapi kesukaannya ialah merenungkan Taurat Tuhan dan Tuhan siang dan malam. Saudara, kalau kita lakukan itu, janji Tuhan adalah ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara mau apapun yang saudara perbuat berhasil? Nggak ada jalan lain. Belajar untuk suka Alkitab. Amin. Oke. Ya. Kutipan selanjutnya. Jika saudara telah membuat firman Allah menjadi pelajaran saudara. Nyonya White nggak bilang jika saudara telah membaca Alkitab. Tidak ya. Nyonya White bilang jika saudara telah membuat firman Allah menjadi pelajaran saudara. Dengan keinginan apa? Untuk mencapai standar Alkitab. Kita belajar Alkitab bukan untuk show off bahwa kita punya banyak pengetahuan. Bukan show off untuk bilang, wah saya punya insight yang orang nggak pernah pikirkan sebelumnya. Ya, bukan untuk membuat orang terkesan dengan kita, saudara, bahwa kita punya pemahaman Alkitab luar biasa. Ya, Pak Zulkifli ini pasti dipuji-puji di mana? Ya, kalau pergi kasih, karena luar biasa sekali presentasinya, ya, dan kesaksiannya, cerita-ceritanya. Saya mau tanya Pak, waktu orang puji-puji ada kebahagiaan yang tetap atau semu? Ya. Tapi setiap orang puji saya selalu kembalikan. Puji apa? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Jadi kalau bilang
saya takut anggur berbeda. Amin, amin. Anggur saya judi tanpa disadari nanti saya sudah jauh. Ya, amin. Secara manusia, saya sering, saudara. Saya mesti bilang saya sering. Kalau orang puji habis khotbah misalnya, mereka bilang, terima kasih pendeta, diberkati, kami rasa diberkati. Saya secara manusia tahu jawabnya, puji Tuhan. Tapi, what matters is the heart. Kita senang dipuji, tapi itu kebahagiaan sesaat dan semu, tidak ada artinya. Dengarkan kutipan ini ya. Kita belajar Alkitab bukan motif yang lain selain keinginan untuk memiliki standar kehidupan yang sama dengan apa? Dengan Alkitab. Untuk memperoleh apa ini? Dan memperoleh kesempurnaan orang Kristen. Ya. Supaya kita memiliki kehidupan yang sesuai dengan standar Alkitab dan memperoleh kesempurnaan orang Kristen. Nyonya White memberikan satu statement yang cukup mengagetkan. Anda tidak akan memerlukan kesaksian roh nubuat kalau saja saya dan saudara mempelajari Alkitab dengan apa? Dengan keinginan untuk mencapai standar Alkitab. Oke? Ya, kutipan berikut. Jadi artinya saya dan saudara belum belajar sungguh-sungguh apa? Alkitab. Ya, yang dimaksud oleh Nyonya White sebenarnya adalah menunjukkan dia punya kerendahan hati, saudara. Kenapa? Dia seorang nabi. Tapi dia bilang sebenarnya kamu nggak perlu tulisan saya kalau saja kamu sangat setia mempelajari apa? Alkitab. Kamu nggak memerlukan apa? Tulisan-tulisan saya. Ya, di situ kita bisa lihat bahwa Nyonya White itu seorang yang sangat apa? Sangat rendah hati. Tidak heran Tuhan sangat meninggikan dirinya. Betul atau tidak, saudara? Iya kan? Alkitab kan bilang siapa meninggikan diri akan direndahkan, siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Ya, oke. Tidak ada yang lebih tepat untuk memperkuat kemampuan intelek dari pelajaran Alkitab. Nah, di sini banyak mahasiswa atau orang-orang muda. Kalau saudara merasa, aduh kok saya ini nggak ngerti-ngerti pelajarannya ya. Saudara, salah satu resep untuk membuat frontal lobe kita ini tajam, ya supaya kita pintar, nggak ada resep yang lain selain belajar apa? Alkitab. Ada banyak tips supaya kita lebih cerdas, tapi firman Tuhan itu suci, firman Tuhan punya kuasa, pikiran kita akan jadi lebih apa? Lebih cerdas, ya. Tidak ada buku lain yang ampuh mengangkat pikiran, memberikan kekuatan pada setiap bagiannya seperti kebenaran Alkitab yang luas dan memuliakan. Jika firman Tuhan dipelajari secara benar, orang akan memperoleh pikiran luas. Ya, jadi dia akan lebih cerdas, ya, dan sifat mulia yang jarang ditemukan zaman sekarang ini. Ya, saudara, kalau kita sungguh-sungguh belajar Alkitab, kita akan jadi seperti Daniel. Ya, jarang orang yang seperti Daniel zaman ini, bukan? Jarang, iya kan? Yang sangat cerdas, namun rendah hati. Oke? Kalau saja mahasiswa, ini menarik nih. Ya, siapa tahu ada yang mau jadi dokter atau sementara kuliah dokter. Kalau saja mahasiswa kedokteran mau mempelajari firman Allah dengan tekun, maka akan jauh lebih mudah bagi mereka untuk mengerti bahan-bahan pelajaran yang lain. Ya, semoga ini boleh mendorong saudara-saudara untuk lebih sungguh-sungguh mempelajari Alkitab dan tidak mudah menyerah. Aduh, kok saya nggak ngerti-ngerti Alkitab, ya, kok susah banget ya, susah banget. Jangan menyerah, ya. Ada satu kutipan yang saya pegang dalam mempelajari segala hal, termasuk mempelajari Alkitab. Kutipan ini bilang seperti ini, ya. Dan saya mendapatkan berkat yang limpah dari kutipan ini. Kutipan ini bilang seperti ini. Roh Kudus dapat mengajar dalam 30 menit kepada saya dan saudara, ya, konteksnya belajar Alkitab, belajar kebenaran apapun dalam 30 menit yang guru-guru terbaik dunia akan ajarkan dalam bertahun-tahun. Ya. Ketika saudara ditugaskan untuk berkhotbah, kasih renungan, dan kebetulan yang mau khotbah nggak ada, saudara tuntut janji ini. Kalau Roh Kudus ada dalam diri saya dan saudara,
dia cuma butuh 30 menit untuk mengajarkan apa yang guru-guru terbaik dunia akan ajarkan dalam bertahun-tahun. Saudara percaya kutipan itu? Ya, Yohanes Pembaptis hanya diajar oleh Roh Kudus. Roh Kudus adalah guru terbaik saya dan saudara. Yang perlu kita lakukan hanya minta sebenarnya, minta, ya, nggak ada yang lain, ya. Maka kita akan memiliki suatu kuasa yang berasal dari Tuhan, ya. Kalau saudara mau satu kutipan, ada satu kutipan lagi, ya. There is no limit to the usefulness of the one who makes room for the working of the Holy Spirit and live a life wholly consecrated to God. Saudara dengarkan kutipan ini bilang, tidak ada batas kebergunaan seseorang yang menyingkirkan segala halangan dan menyediakan ruangan bagi Roh Kudus dan hidup sepenuhnya bagi Allah. Kalau Roh Kudus datang dalam hidup kita, maka belajar Alkitab itu akan menjadi suatu kesukaan. Nonton film tidak akan jadi kesukaan. Kalau saudara masih lebih suka nonton film dari belajar Alkitab, ya, menangis kepada Tuhan, kita pasti menuju kebinasaan. Ya, betul atau tidak? Entertainment, memang setan sekarang kasih entertainment supaya kita tidak tertarik untuk apa? Untuk belajar Alkitab. Dan saya dibesarkan dengan nonton film, saudara. Ya. Jangan bilang bahwa entertainment tidak berbahaya. Jangan bilang bahwa entertainment itu harmless. Ya. Apa salahnya nonton bola contohnya? Apa salahnya? Nggak ada yang harmless. Oke, kalau film mungkin di situ ada kekerasan, di situ ada seks. Ya. Tapi bagaimana dengan bola? Ya, kalau kita lakukan itu, saudara, yang saya rasakan, ini pengalaman saya, ya. Artinya, saya nggak tahu kalau saudara bisa berbeda, tapi kalau saya nonton film, saya habiskan waktu untuk entertainment, ya, tidak ada keinginan untuk belajar Alkitab segera saya rasakan. Tidak ada keinginan untuk berdoa, segera saya rasakan. Ya, saya nggak tahu kalau saudara berbeda. Ya, tapi jangan bilang bahwa entertainment tidak berbahaya, harmless. Ya, kalau kita memiliki karakter seperti Yesus, kira-kira Tuhan Yesus akan ambil waktu untuk entertainment atau tidak, saudara? Kira-kira. Yakin Bu ya, bahwa Tuhan Yesus tidak akan habiskan waktu untuk kepentingan hanya menyenangkan diri sendiri. Karena dia sangat peduli dengan keselamatan jiwa-jiwa yang sementara binasa. Betul atau tidak, saudara? Ya. Lebih baik saudara dan saya pelajari bahan-bahan dari Pak Niko untuk supaya lebih efektif jadi penginjil buat orang Muslim. Iya kan Pak? Ya. Daripada kita buang waktu hanya untuk kesenangan diri sendiri. Ya, itu bukan Yesus banget. Iya atau tidak, saudara? Ya, Yesus nggak akan habiskan 2-3 jam di depan televisi, saudara. Untuk entertainment, untuk kesenangan diri sendiri. Enggak. Oh, mungkin 2-3 jam dia akan habiskan untuk belajar firman Tuhan, ya pasti. Atau berdoa, ya pasti. Oke? Jadi khotbah lagi, aduh, maafkan saya saudara-saudara ya. Tapi kutipannya sudah selesai, mari kita sekarang, saya nggak tahu ini kita sebenarnya terlalu banyak ya saat ini. Tapi seperti yang saya bilang bahwa goal saya saudara harus bisa untuk kasih Bible study. Oke, bahan yang saya kirim lebih dari cukup untuk mengajar saudara bisa kasih Bible study. Ya, sekali lagi ditulis oleh Peter Gregory, saudara terima dengan gratis. Ya, ada sekitar hampir 50 halaman. Kalau saudara pulang daripada entertainment, saudara belajar. Ya,
Karena begini, ketika seorang datang di KPA, saya kasih contoh. Ketika seorang datang di KPA, terus yang ngajarnya nggak menarik, kira-kira orang itu balik atau enggak, saudara-saudara? Ya, nggak balik. Karena dia nggak balik, terus akhirnya ya dia nggak pernah tertarik lagi dengan orang Advent, dengan kebenaran Advent. Terus dia nggak selamat. Siapa yang bersalah? Siapa yang bersalah, saudara? Kita yang tidak mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, memperlengkapi diri sehingga pelajaran Alkitab kita menarik. Betul atau tidak? Ya, waktu saya bilang menarik, saudara, itu hanya bisa kalau Roh Kudus ada di dalam kita. Saudara bayangkan Yesus berkhotbah berjam-jam, orang berdiri nggak makan, tapi mereka tetap dengerin Yesus. Karena ada apa? Kuasa yang luar biasa di Yesus. Itulah kuasa Roh Kudus, karena dia selalu berhubungan dekat dengan apa? Dengan Bapaknya. Dia selalu berdoa. Dia selalu melakukan kehendak Bapaknya. Kalau saya dan saudara memiliki Roh Kudus, saudara, kita ini seperti gula. Kemanapun orang akan apa? Cari. Orang akan tanya, boleh datang? Ya, boleh datang kasih renungan, boleh datang khotbah, boleh datang. Ya sama seperti Pak Nicole lah. Diundang kemana-mana, ya Pak ya? Ya, untuk jadi berkat. Ya, jadi saudara-saudara anak muda, ya, jangan saudara merasa, aduh saya nggak mampu. Ya, justru Tuhan pilih saya dan saudara karena kita merasa tidak mampu. Bukan cuma merasa karena memang kita tidak mampu. Tuhan kalau saudara perhatikan tidak pernah pilih orang yang mampu di dalam melakukan pekerjaannya. Betul atau tidak? Karena apa? Karena orang yang mampu tidak akan memiliki teachable spirit. Betul atau tidak? Karena dia merasa apa? Dia mampu. Tapi kita lihat semua nabi-nabi yang Tuhan pilih. Semua nabi-nabi itu merasa tidak mampu. Dengan demikian mudah bagi Tuhan untuk mendidik mereka. Ya. Tuhan tidak butuh orang yang bertalenta. Ya. Lebih daripada orang yang bertalenta, Tuhan lebih butuh orang yang penuh dengan penyerahan. Amin, saudara-saudara. Ya. Oke. Tadi ada yang bertanya saya di sana, terus saya bilang, tolong tanya di kelas. Siapa itu? Oh, oke. Asa. Silakan ulang pertanyaannya. Saya nggak langsung jawab karena saya bilang ini pertanyaan penting untuk didengar oleh semua kelas. Oke, silakan. Dalam belajar Alkitab kan bisa memunculkan berbagai interpretasi. Nah, di manakah kita seharusnya menempatkan landasan kita dalam menginterpretasi firman Tuhan, apakah melalui tulisan-tulisan Ellen G. White? Jadi bagaimana posisi tulisan Ellen G. White dalam kehidupan kerohanian kita, apakah mutlak atau dapat dikoreksi? Oke, pertanyaan yang bagus. Ada yang bisa jawab? Saudara dengarkan pertanyaannya? Kurang dengar. Dalam menafsirkan Alkitab, di mana posisi tulisan Ellen White? Ya, di mana posisi tulisan Ellen White? Ya. Apa kita harus kritis juga dengan tulisan Ellen White, atau kita harus terima itu sebagai sesuatu yang absolut? Gitu ya kira-kira ya. Ya, saya mau kita dengar semua ini. Menurut saudara bagaimana? Sebagian besar pendeta Advent sekarang akan katakan Alkitab saja. Ya. Sebagai dasar iman kita. Artinya statement itu adalah, ya kita nggak usah pakai apa? Nggak usah pakai roh nubuat, nggak usah pakai tulisan apa? Ellen White. Kenapa semua pendeta Advent atau sebagian besar pendeta Advent sampaikan seperti itu? Oleh karena dosen-dosen di sekolah-sekolah Advent ajarkan seperti itu. Ya, mayoritas, bisa dibilang minoritas yang berbeda. Kita ada Carvo ya, lagi ambil S2 di Unai kan? S1 dulu di mana? Di Unclub. Oh, S1 bukan teologi, sorry. Iya, saya kira S1 juga teologi, bukan ya? Oke, iya.
Uh, apakah statement saya benar atau tidak? Kalau dari penelitian kemarin yang disuruh, dia harus 50-50. Jadi 50% Ellen G. White, 50% justru bukan atas Alkitab, tapi tulisan Penulis penafsir Alkitab lain. Oke. justru lebih panas. Oke, saudara sudah dengarkan sendiri ya. Saya katakan itu karena saya alami itu. Ya, waktu saya kuliah di IAS, saudara-saudara, ya, dosen saya bilang, kamu kalau bikin paper jangan kutip Ellen White. Ya, karena dia bukan seorang akademisi. Ya. Oke, saya mau tanya saudara. Kita sebut apa ini? Kita sebut Alkitab. Siapa yang bilang ini Alkitab? Saudara tahu nggak? Gawat saudara ini. Kalau orang Islam tanya siapa yang bilang ini Alkitab, kita bisa gawat kalau kita nggak bisa jawab. Ya? Ini terjemahan? Enggak, ini Alkitab. Betul. Cuma pertanyaan saya, siapa yang bilang ini Alkitab? Kita, orang Kristen. Oke, kalau kita mau teknikal, ini disebut Alkitab ketika konsili di Nikaya ya, sekitar tahun 300-an, saya lupa tepatnya kalau nggak salah 325, mensahkan, mengkanonisasi, istilahnya kanonisasi artinya menyatakan inilah kanon. Kanon maksudnya adalah bahwa inilah firman Tuhan 66 buku. Waktu Yesus hidup, yang disebut Alkitab apa? Waktu Yesus hidup yang disebut Alkitab adalah perjanjian lama. Betul atau tidak saudara? Ya, karena belum ada perjanjian baru. Waktu Yesaya hidup yang disebut Alkitab apa? Ya, waktu Yesaya hidup yang disebut Alkitab adalah Taurat, 5 buku Musa, ditambah dengan Jabur, ya Pak, Mazmur. Ya, itu yang disebut Alkitab. Jadi kalau begitu, siapa yang bilang Kejadian sampai Wahyu ini Alkitab? Manusia. Apa salah? Enggak salah, saudara. Cuma yang saya maksud adalah apa bedanya Ellen White dengan semua nabi yang ada di dalam Alkitab? Ya? Saya bertanya kepada orang Advent, apa bedanya Ellen White dengan nabi yang ada di dalam Alkitab? Sama. Saudara yakin sama? Kalau begitu kenapa kita bedakan? Ya, kalau gitu kenapa kita bedakan? Yang bedakan berarti siapa? Orang Advent. Saya mesti hati-hati ini, karena seperti Pak Niko bilang, nanti dilaporin ke Uni saya ajarin sesuatu yang dianggap bertentangan. Tapi saudara mesti mengerti bahwa doktrin gereja kita mengatakan seperti itu. Hanya saja dalam aplikasi di jemaat-jemaat, ya, itu tidak terjadi. Jadi waktu saya sampaikan satu kebenaran seperti ini akan dibilang ekstrim. Ya, saya mengerti ini akan dibilang ekstrim. Ya, tapi fakta menyatakan bahwa seperti itulah kenyataannya. Kalau kita percaya bahwa Ellen White nabi yang tidak berbeda dengan semua nabi-nabi yang ada di dalam Alkitab, kenapa kita perlakukan tulisannya berbeda dengan apa? Alkitab. Ya. Iya enggak? Jadi emosi juga ini. Iya, saudara tahu kenapa dalam aplikasinya tidak seperti itu akhirnya? Saya akan sampaikan besok terakhir, sesi terakhir di plenari. Kenapa? Dan saudara akan mengerti kenapa. Karena itulah penyesatan setan. Salah satu yang terbesar di akhir zaman. Saudara tahu apa bedanya Alkitab dengan Roh Nubuat? Ada bedanya. Memang ada bedanya Alkitab dengan Roh Nubuat. Bedanya adalah Alkitab itu untuk segala
zaman. Jadi dia adalah timeless. Timeless artinya relevan di segala apa? Zaman. Roh nubuat itu timely. Apa artinya timely? Timely artinya relevan pada zamannya. Contoh, waktu Nuh dipanggil oleh Tuhan dapat karunia roh nubuat. Ya, waktu Nuh dipanggil. Ya, kamu dirikan bahtera karena akan ada air bah. Itu timely atau timeless? Timely. Karena pekabaran itu tidak berlaku pada zaman kita sekarang. Betul atau tidak? Tapi prinsip-prinsipnya bisa saja kita ambil. Makanya Tuhan Yesus bilang, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Apa yang prinsipnya bisa kita tarik dari zaman Nuh? Yaitu orang tidak siap waktu air bah datang. Demikian juga orang tidak siap waktu Yesus datang kedua kali. Betul atau tidak, saudara? Ya, jadi di situ sama. Tetapi air bah tidak akan datang di akhir zaman. Betul atau tidak? Ya, sekarang ya, kalau roh nubuat itu timely, menurut saudara, mana yang lebih relevan buat kita di akhir zaman ini? Alkitab atau roh nubuat? Ya. Ya, kita berbeda pendapat nih. Kalau Alkitab itu timeless dan roh nubuat itu timely, mana yang lebih relevan di akhir zaman? Yang lebih relevan buat saya dan saudara adalah roh nubuat di akhir zaman. Izinkan saya jelaskan, oke? Supaya jangan dianggap penyesat. Oke? Iya. Kita bicara Wahyu 13, contohnya. Binatang yang kedua itu adalah apa? Amerika Serikat. Apakah Wahyu 13 ya bisa katakan itu sekarang waktu ditulis? Nggak bisa. Karena waktu itu belum ada negara Amerika Serikat. Tetapi Ellen White dengan tegas mengatakan bahwa binatang yang keluar dari dalam bumi itu adalah apa? Amerika Serikat. Karena Amerika Serikat sudah apa? Ada. Kalau kita bicara Amerika Serikat di zaman Yohanes, Rasul Yohanes, orang ngerti atau enggak? Enggak, karena Amerika belum apa? Belum ada. Tapi sekarang, ya, Nyonya White bilang itu relevan atau tidak? Buat kita, mana yang lebih relevan? Saudara, saya bilang lebih relevan ya. Saya tidak bilang roh nubuat lebih penting dari apa? Alkitab. Iya. Oke, jelas atau tidak? Ya. Contohnya, Wahyu 13 hanya menyatakan bahwa ia akan mendirikan sebuah patung untuk menghormati binatang yang pertama yang luka oleh pedang namun yang tetap hidup itu. Dan ia menyuruh ya setiap orang ya di atas dunia untuk menyembah patung itu, dan kalau mereka tidak sembah, orang itu akan dibunuh. Ya, di akhir zaman skenarionya. Apakah Yohanes bisa jelaskan apa itu maksudnya? Tidak, tapi Ellen White dengan jelas menyatakan itu maksudnya ketika undang-undang hari Minggu akan didirikan di Amerika Serikat. National Sunday Law akan didirikan. Jadi kembali, ya, relevan mana? Tuhan memberikan pekabaran yang khusus spesifik kepada umat Tuhan di akhir zaman melalui Ellen White. Apa pekabaran khusus yang Tuhan berikan? Supaya saya dan saudara tidak disesatkan di akhir zaman. Setan sangat pintar, setan tahu kalau orang percaya roh nubuat, maka mereka tidak bisa disesatkan. Maka dia ajarkan kepada gereja Advent, roh nubuat tidak perlu dipelajari. Saudara tahu di dalam 2 selected message, halaman 36, Nyonya White bilang, kepada saya ditunjukkan, menjelang pintu kasihan ditutup, musik-musik seperti yang engkau tunjukkan terjadi di Indiana akan dibawa masuk ke dalam gereja. Ya, dalam konteks, dan musik-musiknya disebut akan ada teriakan yang kasar, akan ada bergoyang, dan akan ada drum.
Nyonya White sudah diperlihatkan oleh Tuhan di akhir zaman gereja Advent akan pakai musik-musik dunia. Masuk ke dalam apa? Gereja. Secara spesifik dibilang drum. Di KKR kita akan digunakan drum. Musik-musik itu. Dan mereka bilang ini adalah pergerakan Roh Kudus. Nyonya White bilang ini adalah perangkap setan yang lihai. Saya mau tanya saudara, dengan pekabaran seperti ini, ya, setan perlu nggak untuk menghilangkan roh nubuat dari gereja Advent? Sangat perlu. Sangat perlu. Ya. Kalau saya, ya, tulisan roh nubuat, saya tidak bedakan dengan Alkitab. Karena yang disebut Alkitab ini adalah keputusan dari Konsili Nikaya. Konsili Nikaya itu adalah gereja Roma Katolik. Saudara mau berdasarkan sesuatu atas dasar keputusan gereja Roma Katolik? Adalah gereja Roma Katolik, saudara. Kenapa kita jadi seperti orang Protestan yang menolak perjanjian lama dan hanya menerima apa? Perjanjian baru. Atau seperti orang Yahudi yang hanya menerima perjanjian lama dan menolak perjanjian baru. Saudara mulai ragu-ragu ini pendeta Advent yang ngomong atau bukan? Mari kita buka Lukas 16 ayat 31. Ya. Apa pendapat saya? Apakah ini firman Tuhan? Ya, bagus sekali pertanyaannya ya. Karena ini memang masalah yang besar di dalam gereja Advent. Isu yang kontroversial. Ya. Lukas 16 ayat 31. Lukas 16 ayat 31. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Saudara dengarkan ayat ini bilang, kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Saudara tahu ini perumpamaan? Perumpamaan orang kaya dan Lazarus. Ya, orang kaya ini berdebat sama Abraham. Ya, dia bilang, kamu tolong dong kirim si Lazarus ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang apa? Saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk kelak ke tempat apa? Penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, apa katanya? Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, ayat 29. Tapi ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Abraham bilang apa? Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Dia bilang, oh tidak Bapak Abraham. Ya, jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang bangkit dari antara orang mati datang kepada mereka, mereka akan bertobat. Ya, si orang kaya ini berkeras. Kalau ada Lazarus datang, Lazarus seorang yang sudah mati datang kepada mereka, mereka akan bertobat. Apa jawaban daripada Abraham? Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Apa artinya? Siapa orang mati itu? Saya mau tanya. Yang dimaksud orang mati di sini siapa? Yesus. Ya, Yesus. Yesus bilang melalui perumpamaan ini secara ringkas. Ya, pekabaran dari perumpamaan ini adalah orang Israel tidak menerima saya sebagai Mesias karena mereka sudah menolak lebih dulu perjanjian apa? Lama. Basically, semua yang ada di dalam Alkitab ini adalah ketika mereka menolak Nabi, mereka akan menolak apa? Saya dan saudara menolak Ellen White. Kita sebenarnya sedang menolak Yesus. Jelas? Jelas atau tidak, saudara? Jelas. Ya, jelas.
Jangan tolak Nabi. Dialah Nabi yang Tuhan sudah berikan. Dan itu adalah bukti bahwa saya dan saudara adalah umat yang dinubuatkan dalam apa? Firman Tuhan. Kita bukan sekedar satu gereja yang dibangun oleh para pionirnya. Tidak, saudara. Kita adalah satu gereja yang dibangun berdasarkan apa? Nubuatan Alkitab. Oke? Ya, ada pertanyaan? Saya mau saudara respon. Ya. Oke, gimana Mas Win? Sering dijadikan alasan adalah dikutip lagi tulisan Ellen White. Apa katanya? Kitab itu terang besar, Buat terang kecil. Bagaimana? Saya suka ditanya itu. Saya sudah lupa. Oke, saudara. Ya, waktu Nyonya White bilang, ya Alkitab itu terang besar, maksudnya dia adalah terang kecil. Alkitab terang besar itu adalah interpretasi manusia. Nyonya White nggak pernah istilahnya menafsirkan bahwa terang besar itu adalah Alkitab, sedangkan dia adalah terang kecil. Memang dia ditanya, kamu itu apa? Saya terang kecil. Tapi dia nggak bilang terang besar itu adalah apa? Alkitab. Dia cuma bilang saya terang kecil yang menuntun kepada terang yang besar. Para pendeta, saya lagi riset siapa yang pertama kali bilang bahwa terang besar itu adalah Alkitab, terang kecil itu adalah dia. Yang Nyonya White maksud sebenarnya adalah, ya, dia adalah terang kecil yang menuntun kepada terang besar, yaitu Yesus. Terang besar itu adalah apa? Yesus. Dan semua nabi menuntun orang, umat kepada siapa? Kepada Yesus. Waktu Yesus datang di atas dunia, dialah terang besar. Sebelum Yesus datang, kita cuma lihat terang kecil tentang Tuhan. Tapi ketika Yesus datang, kita lihat terang besar tentang siapa? Tentang Tuhan itu. Dia mati di kayu salib. Apalagi yang bisa disembunyikan? Itu adalah satu terang yang apa? Besar, bahwa Allah sangat mengasihi saya dan saudara. Itu maksudnya terang besar. Tapi orang belokkan, oh dia kan bilang dia terang besar, dia terang kecil. Alkitab terang besar. Jadi ya sudahlah, kita pakai terang yang besar aja. Kedua, kalaupun betul bahwa konteksnya terang besar itu adalah Alkitab, bagi saya itu membuktikan Ellen White nabi yang sesungguhnya. Kenapa? Karena itu menunjukkan kerendahan apa? Hatinya. Kalau dia bilang saya terang besar, Alkitab terang kecil, kita langsung tahu ini bukan seorang apa? Nabi, karena dia sombong secara apa? Rohani. Tapi ini membuktikan bahwa Ellen White seorang nabi karena dia seorang yang apa? Rendah hati. Dia nggak merasa dia lebih daripada Alkitab. Dan itu ciri nabi, karena nabi tidak akan pernah merasa dia lebih benar daripada nabi-nabi yang apa? Sebelumnya. Ya. Mudah-mudahan itu bisa menjawab. Ya. Jadi sampai di mana? Ya. Kalau Ellen White bilang sesuatu bagi saya itu harga mati. Itu firman Tuhan, itu dari Tuhan, itu bukan pikirannya dia. Di kalangan pendeta Advent, sebagian bilang tidak semua tulisan Ellen White itu diinspirasikan. Tidak semua. Jadi kita harus pilih-pilih katanya. Dengan demikian kita lama-lama bilang Alkitab juga tidak semua diinspirasikan. Dan memang ada School of Interpretation yang bilang bahwa Alkitab tidak semua diinspirasikan. Contohnya Lukas katanya. Apakah Lukas diilhamkan? Lukas kalau kita baca, dia mau melakukan investigasi tentang Yesus. Dan dia tulis secara ilmiah, sistematis, cerita tentang siapa? Yesus. Jadi orang bilang, apakah itu diinspirasikan? Ya. Oke, bagi saya, ya. Saudara mau dengar nggak seorang yang rohani? Kalau saudara lihat ada seorang yang rohani, mau dia pendeta atau anggota awam, saudara mau dengar atau enggak? Kira-kira. Seorang yang dekat dengan Tuhan. Saya yakin, saya mau dengar apapun yang dia bilang. Kalau kita yakin dia itu betul-betul seorang yang
hidup dekat dengan Tuhan, rohani, bukan hanya teori, tapi kehidupannya menyatakan dia seorang yang rohani. Apakah saya dan saudara mau dengar atau tidak? Ya, mau. Jadi kira-kira, kenapa kita nggak mau dengar Ellen White? Ya, oke, mungkin tidak semua apa yang dia bilang itu diinspirasi oleh Tuhan. Tapi bagi saya, seorang yang dekat dengan Tuhan, apapun yang dia bilang, itu pasti penuh dengan apa? Hikmat dari apa? Tuhan. Apalagi seorang nabi. Iya kan? Karena dia sangat dekat dengan apa? Dengan Tuhan. Dengan pendeta yang jauh daripada Ellen White pun kita mau untuk dengarkan nasihat mereka. Karena kita tahu mereka dekat dengan siapa? Tuhan. Betul atau tidak, saudara? Apalagi seorang nabi. Iya kan? Iya, silakan, Bu. Kalau untuk saya, Ya. tulisan Ellen G. White itu berfungsi seperti teleskop. Kalau kita melihat bintang di langit cuma titik-titik saja, tapi dengan teleskop jaraknya, bentuknya bisa kelihatan. Jadi dulu saya tidak mengerti Alkitab, tapi setelah saya membaca buku Ellen G. White, Alkitab itu make sense, jadi enak gitu. Amin, amin. My experience. Amin, amin. Ya, kita butuh banyak kesaksian seperti ini, Bu, ya. Karena orang Advent sekarang ini sangat menyedihkan bagi saya, tidak percaya roh nubuat. Ya, sedih. Sehingga terjadi banyak perpecahan di gereja. Kalau kita sepakat pakai roh nubuat, tidak akan banyak perpecahan di dalam apa? Gereja. Karena akhirnya kita merendahkan diri, oh dengar aja sang nabi. Iya kan, saudara? Dan itu bukan menutup istilahnya kreativitas ataupun intelijen dari saya dan saudara. Tidak, saudara. Ya, saya nggak anggap itu kalau kita menurut itu satu kebodohan. Ya, oke, Oswin. Kemarin Pendeta Revito justru kasih contoh ya Ya. di Alkitab bahwa bukan apa yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, tetapi apa yang masuk ke dalam hati. Apa yang keluar dari dalam hati. Apa yang keluar dari dalam hati, karena apa yang masuk ke dalam mulut masuk ke jalan. Iya, iya, iya. Terus ada kata-kata dengan demikian Yesus menyatakan bahwa semua makanan halal. Iya. Nah itu artinya ada ketidakmurnian di dalam terjemahan Alkitab. Iya. Karena penerjemahan Alkitab dilakukan oleh orang-orang dari golongan tertentu, Iya. yang punya pemahaman teologis tertentu. Iya. Di dalam imamat ada kata babi, di Babi dalam hutan. Alkitab jadi babi hutan. Iya, bahasa Indonesia babi hutan. Betul. Nah, justru kalau di situ saya melihat bahwa di sini fungsinya roh nubuat. Roh nubuat diberikan kepada kita supaya kita tidak disesatkan oleh guru-guru palsu yang berusaha mengubah sedikit di sini sedikit di sana dari kitab suci. Iya. Pertanyaannya adalah, ya Alkitab sendiri mengatakan ujilah segala sesuatu dan peganglah yang benar. Iya. Dari terjemahan Alkitab yang kita miliki sekarang, misalnya dengan TB, berapa persen yang bisa kita percayai dibandingkan dengan versi King James Version, dibandingkan dengan bahasa Ibrani dan Yunani? Berapa persennya mungkin tugas Oswin cari tahu. Saya nggak pernah selidik, tapi saya nggak mau tergantung sama teks bahasa Indonesia ataupun King James Version. Ya, kita harus lihat bahasa aslinya. Apalagi kalau saudara mau lakukan studi terhadap ayat, ya, kita nggak aman kalau pakai terjemahan. Ya. Jangan pakai terjemahan. Saudara harus lihat kata aslinya. Toh sudah dipermudah. Saudara nggak perlu tahu bahasa asli. Saudara tinggal lihat Strong Concordance. Yang penting saudara tahu bahasa Inggris. Itu aja. Ya, iya kan? Ya, orang-orang muda harus tahu bahasa Inggris di akhir zaman ini. Ya, kalau mau kompetitif di persaingan global kan? Atau kalau saudara mau supaya tahu lebih banyak kebenaran karena banyak tulisan Ellen White belum diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Jangan terhalang, ya. Salah satu tool yang saudara dan saya harus kuasai harus bisa bahasa Inggris. Ya, orang Indonesia ini ragu-ragu ya. Ya, kalau mau bicara bahasa Inggris.
Kalau saudara ragu-ragu, saudara dengar orang Korea bahasa Inggris. Saudara jadi percaya diri nanti. Ya, iya. Oke. Ya, pertanyaan yang bagus. Tapi saya nggak tahu berapa persen Oswin. Tapi banyak terjemahan di bahasa Indonesia yang tendensius. Contohnya 1 Timotius 4 ayat 4. Ya, di situ dibilang bahwa karena segala yang diciptakan Allah tidak ada yang tidak baik, ya, tidak ada yang haram dibilang, ya. 1 Timotius 4 ayat 4 sering banget ditanyain kepada saya dan saudara orang Advent, ya, karena ayat itu bilang, boleh dibaca? Kuat-kuat. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Saudara tahu bahwa kata haram di situ nggak ada dalam bahasa aslinya? Nggak ada. Tapi karena mereka percaya dengan boleh makan haram, akhirnya lembaga Alkitab Indonesia masukin kata apa? Haram. Kalau saudara lihat bahasa asli nggak ada kata haram. Ya. Jadi kita mau pakai bahasa Indonesia yang seperti ini? Ya. Contohnya Markus 7 ayat 19 itu dosa besar, saudara. Kalimat dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal, itu dosa besar karena nggak ada di manuskrip asli. Ya. Dimasukin ke dalam bahasa Indonesia. Ya, bagaimana itu bisa masuk? Ada waktu mereka ada yang berusaha bikin New International Version, ya, mereka terjemahkan Alkitab dari bahasa asli. Salah satu ahli yang lagi menerjemahkan ini, di note-nya dia taruh dalam tanda kurung, dengan demikian ia menyatakan semua makanan apa? Halal. Itu artinya interpretasi dia terhadap Markus 7 ayat 19. Tapi waktu mereka cetak, note ini termasuk di yang dicetak. Ya. Dan bahasa Indonesia, ya berarti dia ikut New International Version. Ya. Sebagian orang percaya bahwa New International Version dibuat untuk menggugurkan King James Version. Ya. So kalau di sekolah-sekolah Advent, ya anti banget dengan King James Version. Waktu saya kuliah, dosen saya langsung bilang, ada orang yang bilang hanya boleh belajar, orang Advent hanya boleh pakai King James Version. Jangan pakai versi yang lain. Karena dia dosen saya telan bulat-bulat dong. Ya, jadi saya benci King James Version waktu kuliah. Karena kayak orang yang merasa diri benar aja yang pakai King James Version. Ya. Tetapi setelah saya dalami dari semua terjemahan bahasa Inggris, saudara, ya, King James Version yang paling akurat dibandingkan semua terjemahan yang lain. Ya. Sesuai namanya King James yang memerintahkan ahli-ahli Alkitab Protestan waktu mereka masih baru mengadakan reformasi untuk membuat terjemahan Alkitab dari bahasa asli ke bahasa Inggris, ya, yang baru, karena mereka mau Alkitab dibaca oleh semua umat, bukan hanya pastor yang boleh baca. Jadi dibuatlah King James Version. Tapi King James Version pun bukan berarti tanpa kesalahan, tapi dibandingkan semua, ya, semua versi yang ada di dalam bahasa Inggris, King James Version itu yang paling mendekati bahasa asli, ya, paling faithful, menafsirkan sesuai dengan bahasa asli. Jadi kalau saudara mau belajar Alkitab, ya, saya merekomendasikan, ya, versi yang setia dengan bahasa asli. Selain King James Version, New American Standard Bible. New American Standard Bible juga bagus, ya, karena mereka berusaha untuk mempertahankan bahasa asli, menerjemahkan sesuai bahasa asli. Tapi mereka pun ada kesalahan. Saudara ingat Lukas 23 ayat 43. Lukas 23 ayat 43, ya. Oke, saudara baca. Ya. Coba baca sekali lagi sesuai titik koma. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya
Oke, berdasarkan ayat ini, si pencuri yang ada di sebelah kanan Yesus akan ada di surga pada hari itu. Betul atau tidak? Ya? Betul atau tidak, saudara? Ya. Apakah itu benar atau salah? Salah. Pencuri itu tidak di surga dengan Yesus pada hari itu kan? Ya. Karena Yesus pun tidak ke surga pada hari itu. Betul atau tidak? Yesus ke surga sesudah 40 hari dia apa? Meninggal. Iya kan? Iya kan? Jadi bagaimana kita jelaskan ayat ini? Karena ayat ini membuat banyak orang Kristen percaya orang mati langsung ke neraka atau ke surga, tergantung amal ibadahnya. Iya kan? Tapi kita percaya itu tidak benar. Jadi bagaimana kita menjelaskan ayat ini? Bagaimana saudara-saudara? Ya, sederhana untuk jawab ayat ini. Ini ayat cuma digeser aja komanya sebenarnya. Kemana digesernya, Bu? Ya? Sesudah kata apa? Sesungguhnya. Coba dibaca sesuai dengan koma sudah dipindahin. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Masih kurang. Harus dibilang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini juga, koma, engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Dalam bahasa asli, Alkitab tidak ada titik koma. Ya, jadi kita dititikin koma oleh penerjemah Alkitab. Sudah habis waktunya ya? Oke. Habis, benar-benar habis. Ya. Oke. Ya. Ya? Musa dengan siapa? Apa? Musa mati, kemudian terangkat. Elia hidup-hidup terangkat. Kemudian transfigurasi Musa dan Elia datang bertemu dengan Nanti kita jawab berdua ya, karena nggak terlalu relevan dengan workshopnya. Oke, saya berterima kasih saudara sudah dengan setia mengikuti. Ya, sayang waktu kita tidak banyak ya, tapi saya berharap bahan yang sudah di-share di email, saya sudah kirim email tadi siang. Kalau saudara belum terima, mungkin saya salah tulis emailnya, tolong diperbaiki. Ya, ini treasure yang berharga. Jangan sampai saudara nggak dapat, ya, bahannya. Ya, dan ya kita sudah nggak ada ya. Ini sudah yang terakhir ya, panitia. Kevin, sudah yang terakhir ya. Ya, semoga Tuhan akan memberkati kita, ya, dalam usaha kita mendekatkan diri kepada Tuhan setiap hari, ya, untuk rajin dan menyukai mempelajari apa? Alkitab. Supaya saudara bisa jadi pengajar-pengajar di KPA ya. Itu kan tujuannya ya. Terus saudara juga bisa berkhotbah di manapun Tuhan mau gunakan. Oke? Kalau saudara masih ada pertanyaan, boleh tanya saya secara pribadi. Oke? Tapi sayang waktu kita sudah habis. Oke. Kita tunduk kepala, kita berdoa, kita boleh minta pendeta, ya, sekali lagi pendeta Nixon untuk pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami puji dan muliakan Engkau oleh karena Tuhan mengasihi kami. Kami puji Engkau Tuhan oleh karena pembelajaran firman-Mu kami telah peroleh hari ini. Kiranya Roh Kudus-Mu bersama dengan kami dengan tuntunan malaikat-Mu, sehingga kami boleh memahami firman-Mu, boleh mengerti dan mampu mengajarkannya kepada orang lain.
Amin. Terlebih Tuhan kami mampu untuk menjadi pelaku firman-Mu. Amin. Dan kiranya dalam waktu yang sama kami mengimani tulisan-tulisan para nabi, dan bahkan Engkau mengutus hamba-Mu Ellen White yang menjadi nabi terakhir menjelang hari kedatangan. Amin. Sehingga dengan buku-buku yang ditulis atas inspirasi dari Tuhan, maka kami akan dipersiapkan menantikan kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Oleh sebab itu Tuhan, kami percaya, berkatilah setiap orang-orang muda kami yang memperoleh pembelajaran pada hari ini, sehingga kami dikuatkan dan iman kami semakin bertumbuh. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan menuntun hamba-Mu juga, Pendeta Roy Pitoi, sehingga senantiasa boleh memberikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan dalam setiap pelayanan beliau. Oleh sebab itu kami percaya acara selanjutnya Tuhan pasti menuntun kami. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin.